Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-37. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah yang Kau beri, buat dimensi waktu yang begitu luar biasa Engkau hadirkan dalam hati dan kehidupan kami. Kerinduan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-37. Begini firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menyapa kita dengan sesuatu yang begitu radikal sekali. Makanya sebenarnya kalau saya ketika membaca firman Tuhan ini, semakin saya baca, semakin saya teruskan, maka yang ada seperti sebuah pemberontakan di dalam hati. Apa iya? Apa mesti seperti ini? Masakan iya? Apakah ini dimungkinkan? Bahkan sampai 2 kali Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Gak salah ini Tuhan. Atau kita akan berkata, mungkinkah ini? Ya, memang disinilah letak dari keperbedaan pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Tindakan kasih itu tidak bisa dilepaskan dari pengikut Kristus, pengikut Yesus dalam kehidupan kita. Sebab itulah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah yang Yesus mau kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dia mampu juga untuk mengatakan, kita harus berani tampil beda. Lihatlah, ayat yang ke-27 itu dikatakan,
tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Artinya apa? Siapa yang bertelinga, mendengarlah. Siapa yang bertelinga dan telingamu bersumber dari Tuhan, maka kewajibanmu adalah untuk mendengarkan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Kasihilah musuhmu. Ya, saya secara pribadi gimana ya? Semakin dijelaskan, semakin ditegaskan, maka semakin lagi saya dikuliti untuk setiap kesalahan, untuk setiap dosa-dosa, untuk sebuah tindakan yang tak satu pun seperti apa yang ingin disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Lihatlah, kasihi orang yang membencimu, yang menyakitimu, kasihi musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membencimu, minta berkat kepada yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Gimana sih Tuhan Yesus ini gitu ya? Ini benar ajaran atau apa gitu? Jadi memang semakin masuk akal kalau Tuhan Yesus ini tidak seperti apa ya? Susah sekali untuk mengatakannya ya. Memang teramat berat untuk ikut Yesus dalam kehidupan kita. Karena di saat kita mengatakan kalau orang menampar pipi kirimu, tendang saja dia. Kalau orang memakimu, balas lagi dengan makian. Kalau orang menyakitimu, balas lagi. Kalau orang mempermalukanmu, kejar dia sampai kemanapun. Balaskan. Dan pasti tindakan membalas itu pastilah harus lebih lagi sakitnya dibanding rasa sakit yang kita rasakan, yang dilakukannya kepada kita. Lalu kembali pertanyaan itu, mungkinkah mengasihi musuh? Harusnya ini menjadi perenungan yang luar biasa bagi setiap kita. Bukankah hal itu menjadi sesuatu yang susah sekali untuk dilakukan dalam kehidupan kita? Apalagi kita punya kekuatan untuk membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau membalaskan yang jahat dengan yang jahat, kalau meminta kembali apa yang kau pinjamkan, bahkan menjadi riba, orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Lalu apa bedanya engkau dengan mereka? Kalau membenci orang yang menyakitimu, semua orang melakukan itu. Orang di luar Tuhan Yesus juga melakukan itu. Kalau hanya mengasihi saudaramu, semua orang bisa melakukan itu. Orang-orang jahat pun jauh lebih mengasihi teman-temannya. Bahkan kadang jauh lebih luar biasanya mereka saling mengasihi daripada orang yang dikategorikan orang baik dalam kehidupan kita. Saudaraku, tema kita pada saat ini jelas menegaskan bahwa balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Tapi sekali lagi, itulah yang Tuhan mau menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau yang hidup di luar Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Lihatlah, bukankah firman Tuhan berkata, sebab seperti Allah baik terhadap orang baik ataupun orang jahat, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Kita pun dipanggil untuk demikian. Kita harus berbuat baik tanpa pilih kasih. Kita harus melakukan kebaikan itu dan tanpa pernah berpikir untuk membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tuhan mau kita membenci perbuatannya.
Tapi jangan pernah membenci pribadinya. Bencilah perbuatan. Benar, Tuhan tahu rasa sakit yang engkau alami. Rasa sakit yang kita rasakan ketika orang menyakiti kita. Ketika orang membenci kita bahkan untuk sebuah alasan yang tidak jelas. Ketika ada orang lain justru selalu bercerita tentang sesuatu yang jelek tentang kita. Bahkan semakin menyakitkan ketika kita dipermalukan di depan banyak orang, di depan rapat, atau di depan teman-teman kita. Kita sampai-sampai tidak tahu menempatkan wajah kita di mana. Rasa sakit itu begitu luar biasa sekali, ingin menjerit, ingin teriak. Tapi tak bisa dan tidak keluar. Kita mau lari, kita mau menangis. Itu menjadi rasa sakit yang luar biasa. Bahkan mungkin akan datang sebuah bisikan iblis, bisikan si jahat yang mengatakan, balaslah. Kembalikan lagi kejahatan yang dia lakukan bagimu itu. Tapi lagi-lagi firman Tuhan menolong sekali dalam kehidupan kita. Kalaupun saya harus berulang-ulang mengatakan kalau itu yang engkau lakukan kepada orang yang menyakitimu, si iblis juga melakukan itu. Orang berdosa pun melakukan itu. Maka yang terbaik itu tetaplah mengasihinya. Tetaplah berdoa baginya. Dan tetaplah berbuat baik kepadanya. Sebab itulah yang Tuhan mau terjadi atas setiap kita. Dan pelajaran terpenting, kalau kita tahu itu hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, maka jangan pernah melakukannya bagi orang lain. Kalaupun harus ada yang menangis, kalau ada pun harus yang tersakiti, kalau ada hati pun yang harus teriris di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita tahu itu begitu menyakitkan, jangan pernah lagi melakukannya. Bukankah firman Tuhan di ayat yang ke-37 itu mengatakan, jangan pernah menghakimi, jangan pernah bahkan melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandang mata dan pikiranmu. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat 37 itu. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudaraku, Tuhan tahu rasa sakit itu. Tapi jangan tambah rasa sakit itu. Bahkan ketika engkau mengambil apa yang bukan menjadi hakmu, yakni menghukum, menghakimi, apalagi membalaskan rasa sakit hatimu kepada orang yang menyakitimu. Bukankah seperti contoh yang dilakukan oleh Yusuf itu adalah contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengatakan tindakan itu mustahil, tapi itu pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Yusuf, dia tidak membalaskannya. Meskipun dia mau dibunuh, meskipun dia tidak dianggap, meskipun dia dibuang, meskipun dia dijual, tak sedikit pun dia mengingat, apalagi berpikir untuk membalaskan rasa sakit itu dalam kehidupannya. Justru dia mengatakan kepada saudaranya, mendekatlah, aku saudaramu, aku bagian dari dirimu. Maka saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik yang Tuhan kirim di tengah-tengah kehidupan ini, ampunilah. Dan kalaupun harus berubah,
Engkaulah yang harus berubah, kitalah yang harus berubah. Sebab mungkin dia susah untuk diubahkan. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa mengubah diri kita. Kita ubah pola pikir kita, kita ubah mindset kita ubah cara pandang kita kepadanya. Agar tidak ada lagi hati yang semakin tersakiti di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ingatlah, itu semua tergantung kepada dirimu sendiri. Engkau mau larut di dalam rasa sakit itu? Engkau mau tetap memendam rasa sakit itu? Untuk kembali kepada dirimu sendiri. Dan ingat, rasa sakit yang kita pendam, rasa sakit yang kita simpan hari lepas hari, itu bukan membunuh orang yang kamu benci, tapi itu terlebih dahulu membunuh diri kita sendiri. Kita tidak nyaman, kita tidak bersuka cita, kita tidak mampukan untuk bahagia, kita bahkan menjadi pribadi yang murung dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat terbaik dalam Kristus, jangan biarkan bahagiamu diambil oleh dunia ini. Jangan biarkan sukacitamu diambil oleh orang-orang yang menyakitimu. Sukacitamu harus tetap di dalam Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengajar setiap kami untuk mengasihi musuh kami, bahkan berbuat baik kepada orang yang membenci kami, tidak pernah membalaskan sesuatu yang jelek, sesuatu rasa sakit hati yang kami alami di dalam kehidupan kami, agar tidak bertambah-tambah lagi orang yang merasakan hal yang sama, rasa sakit itu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan firman Tuhan juga mengajar setiap kami untuk berbuat baik tanpa pamrih, untuk memberikan yang terbaik, sebab kami telah merasakan anugerah Tuhan, karya Tuhan jauh sebelum orang-orang melakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan juga mengajar setiap kami untuk berani tampil beda, bahkan berbeda dengan dunia ini dan keinginannya. Kalaupun ada rasa sakit itu, biarlah itu Tuhan menjadi pelajaran terindah dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dewasa di dalam tindakan, dewasa di dalam berpikir, bahkan terlebih dewasa di dalam iman setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini ada pribadi yang tersakiti. Biarlah Tuhan Yesus kasih-Mu melingkupinya, sehingga dia dimampukan lagi untuk tidak membalaskan rasa sakit itu kepada orang-orang yang menyakitinya. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.